Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11A gimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan. Oke, kepada ketua kelasnya Vira ya, dipersilakan untuk memimpin doa. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, kelas 11A, sebelum memulai kegiatan, Ibu mau cek dulu kehadirannya ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Belawati. Belawati kemana? Izin kemana, Nak? Mau kontrol yang pennya. Oh, izin untuk kontrol. Berikutnya ada lagi yang tidak hadir? Rival. Muhammad Rival namanya ya? Rival kemana? Rival sakit. Oke, kelas 11A semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan juga prima ya, agar pembelajarannya bisa kalian terima dengan berkah ya. Oke, beri applause untuk kita yang sudah hadir. Tetap semangat ya. Oke, berikutnya Ibu mau menjelaskan dulu mengenai materi apa sih yang akan Ibu sampaikan hari ini. Materi ini berhubungan dengan kuesioner yang sudah kalian isikan pada minggu lalu. Materinya adalah tentang bullying. Kenapa sih harus materi bullying yang Ibu sampaikan? Karena hasil kuesioner menunjukkan bahwa kelas 11A ini perilaku bullyingnya muncul atau nampak. Mungkin karena kalian juga tidak mengetahui ataupun tidak menyadari bahwa tindakan yang kalian lakukan itu adalah bullying. Maka daripada itu, Ibu akan memberikan materi tentang bullying kayak gitu. Nah, tujuan Ibu memberikan materi bullying itu yang pertama, agar kalian dapat memahami pengertian tentang bullying. Yang kedua, agar kalian dapat membedakan jenis-jenis daripada bullying. Yang ketiga, agar kalian dapat mengidentifikasi dampak terjadinya bullying, baik itu bagi korban ataupun bagi pelaku. Kemudian yang keempat, Ibu harap kalian dapat menolak perilaku bullying dan dapat mencegah serta mengatasi perilaku bullying itu sendiri, kayak gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran, Ibu mau kita ice breaking dulu agar suasananya cair dan juga semangat, karena kan ini siang hari ya Naya, masih panas kayak gitu. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya seperti ini. Kalau misalkan Ibu bilang selamat pagi, silakan kalian tepukkan tangan kalian 1 kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, tepukan 2 kali. Kalau Ibu bilang selamat sore, silakan tepukan 3 kali. Kalau Ibu bilang selamat malam, jangan ada yang menepukkan tangan. Oke, kita coba ya. Untuk melatih konsentrasi dan juga biar semangat lagi. Oke, selamat pagi. Pagi, siang, sore, pagi dan sore. Oke, tepuk tangannya berapa tuh? Oke, betul. Malam, siang. Oke, tetap fokus ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah Ibu akan menjelaskan dulu mengenai langkah-langkah yang akan kita lakukan pada kegiatan hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan menjelaskan materi tentang pada bullying. Kemudian yang kedua, nanti Ibu akan meminta kalian untuk membagi kelompok, yaitu 3 kelompok untuk menganalisis studi kasus yang nanti akan Ibu berikan. Nanti kalian akan menjawab studi kasus tersebut di LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti setelah kalian menganalisis bersama teman kelompoknya, silahkan dipresentasikan di depan. Setelah itu, nanti kita akan merefleksi dan juga mengevaluasi kegiatan hari ini. Sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup paham? Oke, kita masuk kepada materi bullying ya. Oke, say no to bullying artinya apa?
Katakan tidak pada bullying. Nah, sebelum Ibu menampilkan materinya, apakah ada yang tahu bully itu apa sih? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan De Ardan. Bullying itu adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara maupun seseorang. Oke, kata De Ardan, bully itu adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan apa, Nak? Seseorang ataupun Oke, yang dilakukan oleh seseorang ataupun individu. Oke, apakah ada pendapat lain bully itu apa? Oh, Abian. Bully itu apa menurut Abian? Jadi bullying itu tindakan apa ya, pelecehan atau kekerasan baik verbal maupun fisik kepada seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke, tindakan yang dilakukan secara fisik maupun verbal kepada seseorang secara berulang-ulang. dan dilakukan secara berulang. Terima kasih kepada Dea dan juga Abian. Berikan aplaus. Untuk dapat memahami lebih lanjut, mari kita lihat ya materi tentang bullying. Nah, apa sih bully itu? Menurut ahli, menurut Koloroso, bully itu adalah tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah yang dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional. Nah, emosional di sini yang dimaksudkan emosional itu adalah bukan maksudnya marah-marah, tapi bisa lebih kepada emosi, perasaan hatinya ataupun mentalnya kayak gitu ya. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Nah, bisa disimpulkan bahwa bully itu adalah ucapan ataupun perilaku negatif yang dilakukan seseorang untuk menyakiti orang lain dan mengganggu orang lain demi kepuasannya sendiri. Di sini kita lihat ya, kata kuncinya adalah ucapan ataupun perilaku. Jadi bully itu bukan berarti tindakan yang dilihat secara fisik saja, misalkan mendorong atau menjambak, tapi berupa juga ucapan. Nah, ini yang tidak bisa kita sadari, ternyata kita tuh melakukan bullying loh, karena dari ucapan yang menyakitkan juga dan mengganggu orang lain demi kepuasannya adalah termasuk bully juga gitu ya. Nah, di sini Ibu menuliskan jenis-jenis bullying yang perlu kalian ketahui. Bully itu ada bully verbal, kemudian ada bully fisik, dan bully sosial atau relasi. Nah, di slide ini terdapat 3 jenis bullying yang akan Ibu sebutkan contoh perilakunya seperti apa. Yang pertama adalah memberikan nama julukan. Contohnya ada yang bisa memberikan nama julukan tuh kayak gimana? Iya, Abi? Iya, kata Abi, hey gendut, katanya. Itu kan memberikan nama julukan ya. Nah, itu termasuk bullying. Kalau misalkan untuk merendahkan orang lain. Kemudian ada juga meremehkan nih, meremehkan. Kemudian ada menghina ras, misalkan rasnya atau suku budayanya itu adalah negro, misalkan identiknya sama berwarna apa kulit negro? Kulit hitam. Nah, itu kan nggak boleh ya. Memberikan nama julukan, ejekan, meremehkan, menghina ras, dan juga yang berucap kasar ataupun yang bersifat seksual. Itu termasuk ke dalam jenis bully verbal. Kemudian ada fisik nih. Fisik tuh nampak sekali ya, kelihatan kalau itu tuh bully. Yaitu adalah menampar, memukul, mencekik, meludah, menendang, memelintir, menggigit, dan juga merusak barang korban. Kayak gitu ya, Nak ya. Yang berikutnya ada bully sosial atau bully relasi. Contoh perilakunya bisa dibacakan sama Adinda Aurel, silakan Nak. Mengkritik di depan publik, Betul. membuat korban malu, membanding-bandingkan, mengabaikan, dan merendahkan. Betul, di sini mengkritik di depan publik sehingga membuat orang malu. Nah, itu adalah bully relasi atau sosial, mengolok-olokkan di depan orang kayak gitu ya. Ibu berharap di kelas ini semoga ketika sudah mengetahui jangan pernah dilakukan kayak gitu ya, Nak ya. Berikutnya, dan ini adalah jenis bully yang keempat adalah cyberbullying, tindakan perundungan yang terjadi di dunia maya seperti media sosial, game online, ataupun platform yang ada
kolom chatnya, sehingga si pelakunya itu dapat mengetik kata-kata yang kasar ataupun yang tidak senonoh dan yang lain-lain, atau lagi pakai second account, itu termasuk ke dalam cyberbullying gitu ya Nek ya. Nah, mungkin itu presentasi yang bisa Ibu sampaikan untuk materi bully. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik ya Nek ya. Jangan sampai kalian menjadi pelaku bullying dan harus segera melapor. Kemudian dari yang sudah Ibu sampaikan, Ibu mau tanya nih, ada nggak di kelas 11A yang mengalami tindakan bullying, ataupun pernah melihat tindakan bullying, ataupun pernah menjadi korban atau pelakunya? Apakah ada? Boleh coba diceritakan atau disampaikan, kita sharing bersama teman-teman. Apakah ada? Nah, kayaknya Aliu mau bercerita. Ya? Gimana, Nak? Kalau nyebutin nama orang tua, termasuk ini enggak? Nah, menurut kalian nih, setelah dapat pemahaman materi dari Ibu, kata Aliu, kalau menyebutkan nama orang tua itu termasuk bully nggak? Termasuk. Kenapa termasuk bully? Soalnya kayak mau ngolok-ngolok gitu. Oke, karena kata Sabrina termasuk tindakan bully karena seperti mengolok-olok atau mungkin yang tadi ya, mempermalukan di depan orang lain, kayak gitu ya. Sudah terjawab Aliu? Oke, terima kasih, berikan aplaus ya. Oke, Ibu harap kalian dapat memahami dengan penuh tentang materi dan juga tindakan bullying. Untuk lebih memahami lagi nih, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok ya. Nanti Ibu akan memberikan studi kasusnya dan silakan kalian analisis bersama kelompok kalian itu termasuk ke dalam jenis dan juga dampaknya seperti apa ya. Oke, kebetulan Ibu sudah membagi kelompok ke dalam 3 kelompok. Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Dipersilahkan. Apakah terlihat sampai belakang? Nah, Andren kelihatan tulisannya? Oke, silahkan. Untuk kelompok 1, silahkan duduk di sebelah sana. Kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sebelah situ. Kelompok pertama terdiri dari Adinda Aurel, Elvan, Firania, Fitria, Jasmine, Dahyatul Kalabi, Ratu Keisha, Riri, Sabrina, dan juga Siti Nawal. Oke, kelompok 2 terdiri dari Alesa, Aliu, Almasya, Anissa, Aulia, De Ardan, Delima, Dinda, Vira, dan Zulaika. Dan kelompok ketiga terdiri dari Belawati, Clever, Fanny, Syafka, Rival, Nashwa, Reva, Revano, dan juga Salsa. Oke. Sudah duduk dengan teman sekelompoknya? Oke ya, Ibu di sini akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nanti kalian isikan di lembar ini. Kemudian Ibu akan membagikan juga studi kasusnya. Kalian nanti setiap kelompok harus menganalisisnya, kayak gitu ya, Nak ya. Dipersilahkan. Nanti kalau misalkan nggak cukup kertasnya, boleh kalian menggunakan HP untuk memfotokan dan membacanya masing-masing. Tapi untuk diskusinya bersama-sama ya. Dipersilahkan. Iya. Silahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan dari tugas yang Ibu berikan barusan? Tidak, cukup jelas ya. Apakah 10 menit cukup untuk menjawab? Cukup ya. Kalau misalkan nanti kalian sudah selesai untuk menjawab LKPD-nya, silakan acungkan tangannya. Gitu. Kira-kira ini jenis bully apa?
Cyberbullying. Kenapa tuh kira-kira kalian menjawab? Dari pesan. Sudah menganalisis dampak untuk korban dan juga pelaku? Sudah. Oke. Tinggal ditulis berarti ya. Apakah ini sudah tahu jenis bullying apa? Sudah tahu nanti akan menuliskan dampak bagi korban dan pelakunya seperti apa? Oke, berarti tinggal dituliskan ya. Ini apa udah tahu? Oke. Nanti dituliskan ya untuk dipresentasikan. Semangat. Untuk teman-temannya, yuk kita perhatikan presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 mau menyampaikan studi kasus yang bisa kami ditemukan. Yang pertama mau dibaca itu studi kasusnya itu. Meski nama Tulus tergolong unik, tapi namanya tak diejek seperti giring. Penyanyi berumur 28 tahun itu juga pernah mengalami bullying akibat tubuhnya yang besar. Dulu waktu kecil susah untuk membuat orang ingat saya sebagai Tulus. Soalnya dulu dipanggil gajah, kerbau, beruang, badak, pokoknya yang bulat lah karena memang dulu saya besar. Merasa terganggu dengan sebutan-sebutan yang ditujukan kepadanya, Tulus pun mengadukan hal tersebut kepada keluarganya ketika makan malam. Ia selalu bercerita tentang panggilan-panggilan yang ditujukan kepadanya dalam satu hari itu kepadanya. Untungnya Ibunda Tulus pun selalu bisa menenangkan hatinya di saat ia tidak menyukai binatang yang menghasilkan dengan nama binatang-binatang yang besar. Sampai pada akhirnya Tulus dewasa yang mempunyai pandangan lain tentang olok-olok pasangannya. Panggilan gajah yang selalu ditujukan padanya akhirnya bisa ia ambil positifnya juga. Selanjutnya aku bakal membacain tentang lomba kerja terbuka di desa. Nah, nomor 1 ada diskusikanlah dan tuliskan jenis bullying apa yang termasuk pada kasus di atas berserta alasannya. Jawaban dari kelompok 3 yaitu jenis verbal karena dia diejek dengan julukan hewan-hewan yang besar seperti gajah, beruang, dan juga kerbau. Terus soal yang kedua, diskusikan dan tuliskan mengenai dampak terjadinya bullying bagi korban maupun pelaku. Kalau dampak bagi korban, merasa terganggu, malu, mentalnya ngedon, terus kurang percaya diri. Terus bagi pelaku bakal bersifat agresif, terus mudah marah dan tidak berempati. Oke, sudah cukup? Mungkin sekian dari kelompok kami. Kelompok 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi studi kasusnya mengenai verbal bully katanya ya Naya. Verbal bully betul kelompok 3? Oke, dan juga tadi kelompok 3 sudah menyampaikan dampak bagi korban dan juga pelaku. Oke, berikutnya siapa yang mau maju ke depan? Apakah kelompok 1 atau 2? Oke, kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari perwakilan kelompok 2 yang mengatakan 10 orang. Jadi saya perwakilannya dari Malvira. Jadi di sini saya akan membacakan studi kasus yang kita analisis bersama-sama, yaitu ternyata ya laki pada kematian kasus 1992 di Saudi Amerika Serikat. Dia tewas bunuh diri setelah menjadi korban bullying. Suatu hari, Megan menerima pesan di MySpace dari seorang anak laki-laki berusia 16 tahun bernama Josh Evan. Megan yang telah menjadi korban bullying sekolah jadi semakin akrab dengan Evan meski keduanya belum pernah bertemu secara langsung. Dari pertemuan dunia maya dengan Evan, Megan seperti harus hidup kembali. Namun keadaan berubah ketika Evan tanpa sebab menjadi sebuah pesan yang memiliki Megan untuk mengakhiri hidupnya. Aku tak tahu apakah masih berteman denganmu lagi karena aku mendengar sesuatu itu dari teman-temanmu. Tulis pesan Evan. Semua orang di Empower, yaitu kaum halangannya, kamu siapa kamu? Kamu adalah orang jahat dan semua orang membencimu. Hiduplah dalam kesengsaraan. Dunia ini jauh
jauh lebih baik dari kamu. Hari-hari ada satu bangun hadis setelah menerima pesan itu, orang tuanya akan menemukan Mega dan memilih menggunakan kata untuk kamarnya. Ia meninggal dunia keesokan hari setelah mengalami masalah pernapasan. Belakangan ini diketahui dan Evan ternyata Vicky. Dia Evan itu palsu sengaja dibuat oleh 3 orang perempuan yaitu Olivia, Sarah Drew, dan Ashley Gill untuk menuduh Megan. Mirisnya, 3 orang ini adalah tetangga yang rumahnya tak jauh dari rumah Megan. Selanjutnya yaitu analisis dari kasus yang telah diberikan oleh kita. Nah, yang pertama itu jenis bullying yang termasuk pada kasus tersebut adalah jenis bullying cyberbullying. Pertamanya, bullying itu terjadi di media sosial. Terus juga Megan mendapatkan misalnya yang menyuruh Megan untuk mengambil dirinya menggunakan panggilan dengan kata-kata yang tidak senang. Kemudian yang kedua yaitu mengenai dampak terjadinya bullying terhadap korban maupun pelaku. Yang pertama, bagi korban itu dampak yang didapatkan adalah yang melakukan bullying menggunakan panggilan di kamarnya dan juga yang mengalami kesehatan mentalnya yang terganggu. Kemudian bagi pelaku dampak yang didapatkannya adalah masalah politik dan sosial, kesulitan empati dan mengembangkan hubungan stres, dan juga penyalahgunaan kekuasaan dan dampak mental maupun emosional bagi pelakunya sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul yang disampaikan oleh kelompok 2 ya. Tadi adalah kasus tentang di luar negeri ya, Naya, Megan dan juga Evan. Mirisnya Megan itu sampai mengakhiri hidupnya karena kata-kata yang dilontarkan Evan melalui chat apa tadi, Nak? MySpace itu ya, Nak ya. Oke, itu adalah kisah nyata ya yang kita bisa lihat. Jangan sampai kita melakukan bully karena dampaknya sebegitu besar. Oke, kita lihat dari presentasi kelompok 3, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 1, saya Dinda Aurel, saya Jessi Haromin. Kami ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan studi kasus kami. Jadi, kronologinya ada seorang siswa SD negeri Kecamatan Indosari, Kabupaten Tulungagung, berinisial FS, mengalami depresi berat usai diduga menjadi korban perundungan oleh teman-teman. Logisnya, FS dibully selama 2 tahun atau sejak ia duduk di bangku kelas 4 SD. Tiba di RS, kemudian berubah. RS sering mengurung diri, takut bertemu dengan orang, dan tak mau lagi bersekolah. Keluarganya pun menghabiskan banyak dana untuk memeriksakan kondisi psikis anaknya. Padahal, penghasilan mereka merupakan ayah RR yang bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan ibunya seorang penjual kerupuk. Periksa dokter saraf kepala dengan psikiater atau dokter depresi untuk IBS Mas Rika. Awal mula bullying jadi karena jam dinding. Saat itu kelas 4 SD, RS bermain sepak bola dan bola yang ditendang RS mengenai jam dinding juga jatuh ke lantai. Jam dinding pecah dan kami belum bisa ganti. Sejak hal itu anak saya dibully, bahkan pernah diserang di kelas oleh teman-teman sekolah, rambutnya dijambak, didaki, diserang air dan merasa bullying. Selanjutnya, saya akan menjelaskan LKPD. Yang pertama, diskusikan dan tuliskan jenis bullying, apa yang termasuk pada kasus di atas beserta alasannya. Jadi, jenis bullying pada kasus ini termasuk dalam jenis bullying fisik karena perilaku yang dilakukan pelaku adalah menjambak, meludahi, menyiram air dan kata-kata lain. Tetapi korban juga mendapatkan bullying sosial karena korban disekap di kelas oleh teman-temannya. Lalu yang kedua, diskusikan dan tuliskan mengenai dampak terjadinya bullying bagi korban maupun pelaku. Dampak terhadap korban yaitu korban menjadi sering mengurung diri, takut bertemu dengan orang hingga tak mau lagi bersekolah, bahkan hingga depresi. Juga dampak untuk pelaku yaitu tercemaran nama pelaku dan mendapat pandangan buruk dari masyarakat. Juga perilaku pelaku yang semakin agresif. Mungkin segitu saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah ya, presentasi dari ketiga kelompok sudah selesai dilaksanakan. Kemudian tadi betul ya, apa yang sudah kalian diskusikan tentang jenis bullyingnya sudah tepat. Kemudian dampak bagi korban dan pelakunya juga sudah tepat. Tadi coba kita review sedikit ya. Tadi ada kasus apa aja tentang kasus verbal ya, bully verbal. Kemudian ada bully apa lagi? Cyberbullying. Kemudian dari kelompok 3, fisik dan juga relasi kalau nggak salah tadi ya. Oke, kalian sudah dapat membedakan jenisnya. Kemudian sudah dapat mengidentifikasi dampak bagi korban ataupun pelaku. Dan Ibu harap kalian nanti setelah mengetahui
materi ini kalian dapat menolak, mencegah, maupun mengatasi perilaku bully yang terjadi di sekitar. Tapi Ibu sangat berharap jangan sampai perilaku bully itu menjamur ataupun ada di sekitar kita. Kayak gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari kegiatan hari ini, kira-kira nih kelas 11A, ada nggak yang mau kalian sampaikan atau simpulkan mengenai kegiatan kita hari ini? Oh, Sabrina, iya, gimana nak? Dari kegiatan hari ini tuh juga jadi tahu gitu jenis-jenis bully itu apa aja. Kan awalnya kayak masih banyak banget kan kayak bercandaan kita ke teman yang udah dekat tuh kadang ngejek-ngejek gitu kan. Iya. Dan itu tuh masuk ke bully juga. Betul. Jadi terus apa namanya cara ngatasi bullynya juga. Jadi tuh kan kadang kita bingung kalau misalkan ngeliat ada korban yang dibully di depan mata kita tuh kita harus ngelapor apa diem aja. Oke. Nah, bagus ya jawabannya. Berikan aplaus untuk Sabrina. Oke. Nah, tadi kan sudah diwakilkan nih sama temennya. Bisa disimpulkan dengan baik tentang kegiatan kita hari ini. Kemudian gimana sih perasaan kalian ketika mendapatkan materi ini? Gimana perasaannya? Senang, bersemangat, terus ingin berperilaku lebih baik lagi. Oke, kita harapkan jangan sampai ada di sekitar kita tindakan bully. Bila itu ada yang terjadi, apa yang dilakukan? Melaporkannya kepada siapa? Kepada pihak berwajib. Oke, mungkin kalau kepada pihak berwajib terlalu jauh, mungkin terdekatnya adalah guru ataupun orang tua. Ya, Ibu sangat tidak mengharapkan adanya tindakan bullying karena tadi kita sudah melihat ya, dampaknya itu bisa sampai kepada yang ironisnya adalah sampai mengakhiri hidupnya. Karena kita tidak pernah tahu mental seseorang itu selemah apa. Mungkin menurut kita itu adalah hal yang biasa, tapi kita tidak tahu penghayatannya seperti apa. Jadi jangan sampai melakukan tindakan bully. Seperti tadi nama materi Ibu apa? Say no to bullying. Oke. Nah, kelas 11A, Ibu mau memberitahu untuk minggu depan kita akan mengadakan kampanye anti bullying. Jadi nanti untuk tugas hari ini silakan kalian membuat berdasarkan dengan minat kalian. Misalkan Syafqa sukanya menulis, silakan buat artikel kampanye anti bully tentang bully tentunya. Kemudian misalkan Zulaika sukanya menggambar, silahkan kampanye anti bully-nya tentang gambar kayak gitu. Ataupun Delima suka apa tadi? Poster, silakan buat poster. Ataupun yang suka menyanyi silakan membuat lagu ataupun puisi ya. Untuk minggu depan kita akan presentasi mengenai kampanye anti bully agar masyarakat sekitar lebih aware lagi. Anak-anak, setelah kegiatan ini ada evaluasi kegiatan yang harus kalian isi. Takutnya tidak cukup waktunya, maka akan Ibu berikan melalui link yang akan dikirimkan ke grup WhatsApp. Namun untuk mengisi lembar evaluasi kegiatannya silahkan dilakukan paling telat malam ini. Kayak gitu ya nak ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa agar diberikan keberkahan dan juga memberikan manfaat. Kepada ketua kelas, Fira, silakan dipimpin. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 11A. Silakan dikembalikan ke tempat duduknya masing-masing dan beri aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.